بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأدى أمانه وبلغ الرسالة واستفاد الأمة كشف الله به الأمة وجعل بالله حق بهذه وتعتقد فيه وتركنا على الحديث البيضاء أيضا فلعلها لا يسمعن إلها اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير ومنشئ على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في شوال. Adalah bulan haji. Kita sekarang berada di akhir Syawal. Dan besok adalah hari terakhir bulan Syawal sebelum masuk ke dalam bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dan bulan ini adalah bagian daripada praktik seorang hamba untuk mempersiapkan bekal jika dia menunaikan haji. Haji adalah ibadah yang paling prestisius. Dia ibadah yang menghubungkan antara niat fisik, waktu, tenaga, pikiran. Dia adalah ibadah yang menjawabkan secara setiap di antara mukmin dan mukminah. Orang beriman selalu merindukan kapan berjumpa kembali dengan Ka'bah, merindukan untuk bertolak dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, berdoa di atas Safa, berdoa di atas Marwah sambil menghadap kiblat. Ia terasa kasih pegal yang dirasakan. Dia merindukan berdiri di Arafah, mengangkat kedua tangan, beriring ucapan doa terlantunkan dalam lisannya. Dia selalu merindukan ketika dirinya bermalam di Muzdalifah, beratapkan langit bertaburan bintang, sambil berdoa mohon kepada Allah dan berzikir. Dia merindukan momen-momen saat dinginnya di tenda-tenda Mina, sambil menunggu di siang harinya untuk melempar jamarat Aqabah, Wusta dan Sughra. Dia merindukan momen-momen itu. Karena orang beriman, mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa seutama-utamanya dalam kehidupan adalah ketika bermunajat kepada Allah. Puncak kehidupan kita adalah tatkala kita menjadi tamunya Allah dan Allah mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, mereka mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji dan umrah. Kalau sudah haji lagi, juga umrah lagi. Fa'innahuma yanfiyan al-faqra wal dhunub. Karena yang demikian menghilangkan kefakiran dan menghilangkan kekafiran. Sehingga orang yang haji, orang yang umrah, haji bagi umrah haji, ini mengupgrade imannya, memperbarui imannya. Dan dia menjamin mustahil miskin, mustahil fakir setelah haji, setelah umrah adalah Rasulullah SAW. Jadi orang berangkat haji, orang berangkat umrah, mustahil miskin. Yang menjamin ini sifat Rasulullah. Wa ma yunfiqu 'anil haya'i illa wahyuha. Perkataan beliau adalah perkataan yang tidak datang dari hawa nafsu.
Tapi perkataan yang datang dari wahyu sehingga sudah pasti betul janji kawan Rasulullah. Orang beriman selalu yakin bahwa Allah itu memampukan yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu. Sehingga setiap kali ada orang yang Allah panggil, maka Allah mampukan. Tapi orang yang mampu belum tentu Allah panggil. Karena pada akhirnya banyak yang lebih mampu tapi tidak juga dipanggil. Banyak yang lebih kaya tapi tidak dipanggil. Banyak yang lebih luang tidak dipanggil. Banyak yang lebih sehat tidak dipanggil. Banyak. Karena yang Allah panggil bukan hartanya. Yang Allah panggil bukan waktunya. Yang Allah panggil bukan jabatannya. Yang Allah panggil adalah imannya. Yang Allah panggil adalah taqwa. Yang Allah panggil adalah renung hati yang paling dalam. Apakah masih tersisa ayat di dalam surah Al-Hajj? Allah katakan wa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang mengundang kita ini adalah pemilik syurga. Yang mengundang kita adalah pemilik alam semesta. Yang mengundang kita adalah pemilik dunia dan segala isinya. Yang mengundang kita adalah yang menjadi pemilik diri kita, yang menciptakan diri kita, yang memiliki hati kita, yang memberikan kita hidayah, memberikan kita makan, memberikan kita minum, memberikan kita rezeki, memberikan kita nafas, memberikan kita jantung, memberikan kita ginjal. Dia yang melakukan. Seandainya ada seorang yang melakukan transplantasi ginjal untuk Anda ketika Anda sedang sakit, ginjal Anda ternyata tidak lagi berfungsi dengan baik, maka ada orang yang melakukan donor ginjalnya untuk Anda. Kemudian orang ini mengundang Anda untuk pergi ke rumahnya. Kira-kira kita akan nolak? Ya, karena dia sudah pegang ginjal. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ginjal yang Allah berikan kepada kita, tapi paru-paru, jantung, mata, telinga, lisan, hidung, dan anggota tubuh lain. Yang itu tidak berharga. Berapa harga? Orang paling kaya ini dia akan memberikan semua hal yang diinginkan dan diminta oleh para hadirin dan para tamu. Ternyata Allah itu baik. Allah Al-Muhsin dia yang maha baik. Allah Al-Ghani dia yang maha baik. Allah Al-Razak dia yang maha rezeki. Allah Al-Qawi dia yang maha kuat. Allah Al-Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim Allah juga yang maha bijaksana. Maka ketika Allah SWT memberikan apapun yang diminta hamba, maka dia betul-betul akan diberikan secara sempurna. Allah katakan dalam Al-Quran, "Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Allah memiliki hak sehingga datangnya kita ke tanah suci ini adalah hak Allah. Walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti, itu haji. Man istata'a ilayhi sabila, bagi siapa saja. Haji itu adalah dia wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali. Sama seperti Umrah juga wajib sekali seumur hidup. Jadi bukan saja saja, tapi Umrah juga wajib sekali seumur. Kita mampu ada lakukan salah satu. Dan pada saat itu Rasulullah ditanya, apakah haji perlu diulang dalam setiap tahunnya? Apakah wajib diulang setiap tahun? Kata Rasulullah, "Lau kuntu na'am la wajibat." Kalau seandainya aku katakan ya, pasti itu akan diwajibkan. Maka aku khawatir itu akan memberatkan kalian. Sehingga wajib hanya sekali seumur hidup. Dan dia adalah perjalanan spiritual. Perjalanan yang menjadikan hamba tidak membawa apa-apa kecuali hanya sebagian harta yang dia gunakan. Dia bawa dirinya dalam berpeluh. Ketika dirinya berada di Arafah, Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya." Wa qala, Allah turun ke langit dunia kemudian berkata, "Unzuru ila ibadi syu'ban ghufran wa asyhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka lakunya berantakan, tubuhnya dipenuhi dengan debu, dan saksikanlah bahwa aku mengampuni semua dosa-dosa mereka, besar kecilnya, sedikit banyaknya. Ya ampun semua dosa. Pada saat momen-momen demikian,
Betapa nikmatnya seorang beratapkan langit, kemudian dia berdoa di Arafah, memohon kalimat meminta syurga Allah. Dia mengucapkan kalimat Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika min an-nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau syurga dan doakanlah aku di akhirat. Kalimat yang diucapkan di Arafah. Rasulullah mengatakan khairu du'a ya ayyuhal Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang diucapkan saat di Arafah. Momen terbaik, tempat terbaik yang doa pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah Arafah. Maka kita semua memiliki setiap tahun di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah. Kata Rasulullah, khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan tanggal 9 Dzulhijjah adalah la ilaha illallah wa la syarika lahu. Alangkah indahnya ketika orang bermalam, bukan bermalam karena hal yang lain, dia bermalam. Alangkah indahnya ketika dia bermalam di tenda-tendanya di malam-malam tasyrik. Di siang harinya dia melempar jamaah. Alangkah indahnya ketika di tanggal 8 Dzulhijjah di hari Tarwiyah. Umumnya jemaah Indonesia itu hajinya haji tamattu. Jadi Allah dulu baru haji. Dan mereka hajinya itu dari hotelnya masing-masing. Semua orang menggunakan putih-putih. Kanan kiri mengucapkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Bayangkan hari itu. Yang satu lagi menjaga takbir. Yang satu lagi sujud syukur. Yang satu lagi menangis. Ternyata puluhan tahun akhirnya sampai memang waktu yang tidak akhir sampai. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ada yang membadalkan haji orang tuanya. Orang tuanya yang dahulu besarkannya. Barangkali orang tua kita mampu haji. Tapi karena terpotong untuk biaya sekolah kita tidak haji. Gara-gara untuk masalah-masalah kita tidak haji. Gara-gara untuk biaya pernikahan kita tidak haji. Maka kita hajikan, kita berikan badal haji. Saat itu yang bagi orang sudah pernah haji, badalkan orang tua. Sebagaimana dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh menghajikan orang tua? Maka Rasulullah menyuruh dia berhaji atas nama orang tua. Ada seorang juga yang berhaji atas nama orang tuanya syukruna. Dia mengucapkan labbaik Allahumma syukruna. Ya Allah, aku menghajikan syukruna. Maka Rasulullah bertanya, apakah kau sudah haji? Kata dia belum. Maka hajilah kau, kemudian haji untuk syukruna. Ada yang mengatakan di sana nantinya ada haji untuk orang lain. Labbaik Allahumma Ahmad. Labbaik Allahumma Muhammad dan sebagainya. Nama-nama orang tua kita diucapkan di hari itu. Kemudian kita sudah bertolak menuju Mina, bermalam di Mina. Besoknya sampai ke Arafah. Sudah nikmat sekali. Betapa nikmatnya orang ketika sudah berada di terowongan Mina. Biasanya di Indonesia itu di Mina jadi, karena berada di Mina jadi. Meskipun sekarang mungkin agama dipindahkan yang tidak di sekitar Mu'ais. Pada saat di terowongan Mina, suara bergemuruh. Satu terowongan dipenuhi dengan jemaah haji menggunakan putih-putih. Tidak ada bedanya lagi antara presiden, menteri, pakaiannya sama. Tidak ada bedanya lagi antara orang kaya, orang miskin, pakaiannya sama. Tidak ada bedanya lagi. Maka jabatan semua ditanggalkan. Yang bertakwa adalah yang paling utama adalah bertakwa. Saat dimana seseorang ketika pulang dari haji, maka dia memiliki dosa nol. Dosa nol hadir. Hadir dosa kita sampai. Suatu baik sekali. Kalau tidak kita hitung, tidak akan mampu kita hitung. Saking banyak. Baik yang disadari, baik yang tidak disadari. Baik yang kita ingat maupun kita tidak. Baik yang besar maupun yang kecil. Suatu banyak sekali. Dosa kepada orang, dosa di sana tidak sadar. Baik yang sudah ditaubati maupun yang ditaubati. Dan ternyata orang yang haji dihapuskan dosa semuanya, semuanya. Bukan cuma dosa kecil sih. Hadirin sekalian, kalau misalkan kita sholat itu secara tidak langsung dia menghapuskan dosa kecil, secara tidak langsung. Kata Rasulullah SAW,
Al-Jum'ah itu yang kita Ramadan ya Ramadan, salat ke salat, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, itu menghapuskan dosa sebelumnya. Jadi batin kabair selama tidak melakukan dosa besar, artinya hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi puasa Ramadan kita itu menghapuskan dosa kecil otomatis. Salat wajib kita menghapuskan dosa kecil otomatis, tapi tidak menghapuskan dosa besar. Sedangkan haji menghapuskan dosa besar tanpa kita niatkan sekalipun, otomatis menghapuskan dosa besar. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man hajja wa lam yarfuf wa lam yafsuq kharaja min yaumi waladatuh." Dia sampai haji tidak terlambat, tidak terfasik, tidak melakukan pelanggaran haji, dia keluar dari perut ibunya seperti baru lahir. Kata Al-Harith bin Hajar, ini menandakan orang yang haji maka dihapuskan seluruh dosanya besar kecil. Dua amalan yang dihapuskan dosa besar ini adalah bila ini berbagi kepada orang tua dan haji. Haji menghapuskan dosa besar. Subhanallah. Alangkah bahagianya seorang ketika selesai hajinya, dia sudah selesai rangkaian hajinya, sudah nafasnya selesai, sudah pakai pakaian biasa, sudah tidak ada kegiatan lagi kecuali hanya melakukan ibadah yang biasa dilakukan, maka dia meninggal ini, dia menyimpan Allah tidak boleh. Prestasi terbesar kita bukan punya uang banyak. Prestasi terbesar kita bukan punya baju warna-warni banyak. Prestasi terbesar kita bukan punya anak banyak. Prestasi terbesar kita bukan punya aset yang banyak. Prestasi terbesar adalah berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa satupun. Dan mereka haji siapa. Makanya di mana sekarang ini saya sarankan tadi untuk sering-sering melihat video haji. Ya. Imam Indonesia itu kuotanya tiap tahun itu 221.000 Indonesia. Karena jemaah kita kuotanya bertingkat tahun 2019 itu jadi 231.000 jemaah. 2020-2021 tidak ada jemaah haji dari Indonesia. Tidak, karena COVID. Tidak ada. No. Meskipun ada orang Indonesia mungkin yang haji dari sana, tapi dari Indonesia flight, baik regular maupun plus roda ada. 2020-2021. Dan orang nggak ada yang nyangka, jaringan. Tahunnya pas 2017 tuh, besok pas saya haji. Ternyata COVID. Dan nggak ada seorang pun yang tahu bahwa itu akan COVID, nggak ada. Nggak ada yang tahu bahwa Indonesia nggak akan mengirim jemaah ke sana, nggak ada. Semua orang kaget. Akhirnya ada yang wafat duluan tahun 2020, ada yang wafat duluan tahun 2021, nggak bisa lagi. Akhirnya diwakilkan oleh anak-anak, dibagi oleh anak-anak. Ya, tadi. Jangan tunda haji. Yang mengatakan jangan tunda haji bukan saya, tapi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ta'ajjalu ilal haji. Bersegeralah untuk haji. Fa'inna ahadakum la yadri ma ya'ridah. Karena di antara kalian tidak ada yang mengetahui kapan dirinya ada halaman. Kita nggak tahu uang kita habis kapan. Kita tidak tahu hidup atau tidak di tahun depan. Kita nggak ada yang tahu juga kalau kita sehat atau tidak, punya kesempatan atau tidak, ada halangan atau tidak. Nah, maka disegerakan. Yang punya uang sekarang daftar. Ada kelama pun yang sunnah daftar, baik itu melalui jalur pemerintah maupun jalur produk yang diberitahu. Dan pada akhirnya hadirin sekalian, uang kita kumpulkan, kalau sekedar dikumpulkan saja tidak kita gunakan untuk ibadah, dia akan menjadi warisan yang belum tentu kita nikmati. Saya ingin ulang lagi, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2018 itu ada Piala Dunia di Rusia. Kebetulan negara Peru itu masuk Piala Dunia. Negara Peru, Amerika, orang-orang dari Peru sebagai negara itu sampai jual rumah untuk nonton stadion Piala Dunia karena negaranya ikut serta.
Karena ikut serta negara, 32 negara yang ikut serta dalam kontestasi Piala Dunia itu adalah privilege bagi mereka. Indonesia ini belum pernah. Ini Peru. Ada yang jual rumah Peru. Masuk berita internasional di koran-koran dibahas. Orang Peru jual rumah untuk ikut Piala Dunia. Nonton doang pada hari. Padahal Peru gak menang. Lolos penyisian grup aja enggak. Peringkat kedua aja enggak. Peringkat ketiga atau keempat. Tapi ada juga yang jual rumah untuk pergi ke Rusia. Mereka bilang apa? Wah, ini patriotisme, ini nasionalisme, ini berkebangsaan yang luar biasa, jiwanya jiwa negarawan. Tapi ada orang jual rumah buat haji, jual rumah buat dibilang radikal, dibilang ortodoks, dibilang Islam apa nih mau jual rumah? Padahal jual rumah buat membeli rumah. Di dalam Quran itu sama sekali. Coba silahkan cari satu hadis atau satu ayat yang menyuruh kita wajib punya rumah. Ada ya? Ada ya? Tapi dalam Quran ada perintah untuk haji. Di dalam Quran tidak ada perintah untuk kamu harus punya mobil. Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu isyaru sayyarah. Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada di Quran wa'adzim fil nas bil haji. Ada perintah untuk haji. Ada. Berarti kenapa dia kita masih mementingkan saya belum punya rumah ngapain haji, saya belum punya mobil ngapain haji, anak saya belum lulus sekolah semua ngapain haji. Kita berarti tidak yakin dengan sabda Rasulullah SAW bahwa Allah terjadi. Kita berarti tidak yakin bahwa Allah maha kaya. Kita berarti tidak yakin bahwa Allah maha berizki. Kita berarti tidak yakin akan perintah Allah ke dalam Quran. Dan ini semua kita ini. Makanya para ulama kita menulis kitab-kitab berkenaan dengan fikih haji dan umrah. Mereka umumnya mengatakan awwalul haji al-qasd. Rangkaian pertama dari haji itu adalah al-fahm. Awwalul haji al-fahm adalah paham. Makanya saya sengaja manas-manasin biar kita semua semangat punya. Meskipun kesempatannya berbeda dan Allah akan menakdirkan berbeda-beda dalam stadium kita. Ada yang tahu bisa berangkat, ada yang tahu bisa berangkat, ada yang baru berpuluh-puluh tahun bisa berangkat. Tapi yang ingin saya tekankan, kita mengilmui dulu mengenai ini, mengilmui mengenai keutamaannya, mengilmui mengenai fadilahnya, dan kita merasa yakin bahwa memang haji itu butuh diperjuangkan. Karena haji ini bukan soal tentang yang mau, bukan soal yang mampu, bukan. Ini semua tanpa gila. Dan kita semua boleh jadi mau tapi belum mampu, boleh jadi mampu tapi belum mampu. Kami meminta, maka kita memohon dalam doa kita, Allahumma rzuqna ziyaratul haram, Allahumma rzuqna al-hajj wal umrah. Ya Allah, rezekikan kepada kami haji dan umrah, rezekikan kepada kami haji dan umrah. Dan hadiah terbesar kalau sekarang hadiah dari suami ke istri, dari suami ke istri itu tuh yang lagi ngetren bukan apa, bukan lagi perhiasan kamu tidak bermobil, tapi didaftarin haji polda. Itu baru hadiah paling keren. Daftarin haji polda. Makanya kalau ngecek, coba kasih tantangan sama anak-anaknya, anak banyak misalkan. Siapa yang mau haji periode mama? Mama doain semangat banyak hidup haji juga. Dan kalau punya kesempatan haji periode. Karena sekarang haji plus saja dulu. Haji plus itu antriannya bisa 7-8 tahun. Bahkan mungkin lebih. Haji plus saja, plus. Yang daftar itu bisa berkali-kali lipat daripada haji reguler. Haji reguler, saya nggak tahu di Jakarta ada berapa antriannya. Wah, Allah, puluhan tahun ini 30 tahun. Sampai mana ditanya, Ustaz, boleh nggak saya pindah kakak ke Papua? Biar antri lagi. Cepat. Saya bilang lihat kebijakan. Kalau reguler, itu bayar. Kemarin saya lihat di website, itu
itu 56 juta rupiah daftar liburan. Gak beda jauh sama harga umroh. Daftar umroh itu ya sekitar 30-40 sekarang. Nah, 20 juta lagi, 16 juta lagi bisa daftar haji. Nah, daftar haji ini udah seandainya kita tidak Allah takdirkan berangkat, karena pada akhirnya bisa juga kalau kita pindah ke yang plus misalnya, kita punya duit pindah ke plus, nggak masalah, boleh. Tapi kalau misalkan menggaul tapi tetap mendapatkan pahalanya, kan? Dan nanti kan itu bisa diwariskan ke ahli waris. Jadi ahli waris nanti bisa berhaji dan kita bisa mendapatkan pahala hajinya ahli waris kita. Karena pakai uang, bahkan nggak ada alasan sekarang untuk nggak daftar. Dan perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menentukan kualitas pahala. Makanya mengapa setiap di antara kita ini memang kesempatan kita berbeda. Tapi Allah itu menilai bukan berdasarkan aset kita, tapi berdasarkan effort kita, usaha kita. Kalau kita lihat berita-berita setiap tahun pasti ada itu, di musim-musim haji. Ada setiap berita itu dari berbagai macam media mainstream itu punya berita tentang haji, pasti ada kolom haji, pasti ada. Dan kita lihat tuh berita-berita itu, ada jemaah yang dia usia 70, 80, dia nabung untuk haji dari usia 30 kali. Dari usia 30 dia nabung. Padahal pekerjaannya tidak tidak. Dan pasti setiap tahun ada orang yang haji jalan kaki, orang yang haji naik sepeda, orang yang haji naik motor, pasti aja ada. Pasti ada. Belum lama saya lihat di Instagram, itu dia haji naik sepeda. Naik sepeda. Bukan naik motor, sepeda. Sekarang sudah sampai di India. Kita lagi perang lagi. 10 lagi sampai sekitaran Sri Lanka, kemudian tadi pagi ke Abu Dhabi sampai di Mekah. Dan lihatlah bagaimana perjuangan itu. Para ulama itu ada yang sampai 40 kali haji. Sa'id bin Musayyib itu 40 kali haji. 40 kali. Berarti selama 40 tahun karena haji kan cuma sekali setahun. Abu bin Abbas itu sampai mengatakan, aku menyesal tidak pernah haji jalan kaki, karena memang ada keutamaan haji jalan kaki. Allah mengatakan, wa'adzin fi nas bil haji ya'tuka rijalan, sampaikanlah kabar kepada manusia untuk haji, mereka akan datang dengan rijalan, dengan kaki yang mereka jalan kaki. Wa'ala kulli dhamirin, dan mereka juga datang dengan unta-unta yang kurus. Ya, ini kulit wajah. Mengapa unta kurus? Saking jauhnya perjalanan dari penduduk negeri mereka datang. Untanya sampai jarang makan sampai kurus. Oh, mereka begitu. Dari arah-arah yang sangat jauh. Nyanyi pertama. Dan seorang ketika memahami akhir dia bertalbiyah, ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dia mengetahui maknanya. Makanya yang penting itu selain daripada kita menabung, kita berkhusus-khusus, kita juga paham ilmu dan makna dari ibadah. Banyak orang sekedar berangkat, nggak dibimbing, nggak dibina, nggak punya guru yang baik untuk membimbing mereka. Akhirnya di sana ikut-ikut aja. Orang yang pergi mau ikut, tapi nggak tahu makna ibadah. Mereka wukuf saya diem aja, tapi nggak tahu malah tidur atau ngobrol atau malah main Instagram. Ada lagi yang sa'i hanya ikut prioritas mereka, tapi nggak tahu makna yang berbeda. Bahkan ilmu penting. Dari satu ayat saja ilmu tentang manasik, mengenai itu apa talbiyah. Ketika seorang bertalbiyah dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, dia paham arti labbaik itu artinya saya datang dengan penuh kesungguhan, saya datang dengan penuh antusiasme, saya datang dengan penuh semangat, saya datang dengan penuh sukacita, saya datang dengan penuh cinta, harapan, tangisan, keluhan, semua dicampur aduk dalam kata labbaik. Jadi kalau seorang anak dipanggil oleh ibunya atau ayahnya dipanggil, nah, labbaik umma, labbaik ummi,
Itu artinya dia senang dipanggil perilaku. Jadi kalau jawab cuma ya belum tentu senang. Allah itu belum tentu. Jadi kalau kita lebih, kita pasti senang. Makanya ketika kita mencari lebih, kalau itu kita senang banget dipanggil dan pengen dipanggil lagi. Itu arti lebih. Bahasa itu kaya sekali. Makanya kalau kita mampu mengartikan satu kali ini berbahasa Arab, bisa ribuan bahkan itu. Pada saat kita mengucapkan lebih, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa semua benda dan makhluk di sekitar ikut bertalbiyah. Rumputan di daunnya berbatuan, debu bahkan ikut bertalbiyah bersama-sama orang yang bertalbiyah. Dan itu ucapan kalimat yang panjang juga. Orang kalau sekarang rata-rata sekarang udah pakai kereta cepat. Mereka ataulah dari Madinah, dari Bila Ali, dari Hulaifah, atau dari kereta pakai itu sampai bertemu dengan Ka'bah itu paling cuma 2 jam, 2 jam doang bisa bertemu. Makanya saya agak menyayangkan ya, kalau misalkan kita mampu untuk bisa pakai bis, dan pakai bis. Karena kalau pakai bis kan lebih lama 6 jam, 6 jam punya kesempatan talbiyah. Kalau di kereta cuma 2 jam, cepat terus. Tepat 2 jam setengah kan. Sampai ketemu Ka'bah di hotel dulu makan lebih syukur Ka'bah paling 3 jam doang punya. Dan ternyata sebentar, karena batas talbiyah itu kan kalau umroh itu kan sampai dia berjumpa dengan Ka'bah. Berjumpa dengan Ka'bah dari kondisi rekan kita. Dan saat itu dari sekalian, kita semua semakin kesini, kita kekuatannya semakin berkurang, kita kesempatan semakin berkurang. Maka terus-teruslah kepada Allah mensucikan kita. Dan yang paling penting lagi dari sekalian, banyak bertaubat sebelum haji. Jadi siapapun jemaah yang berkata tahun ini atau tahun berikutnya, banyak taubat. Karena ibadah haji ini butuh persiapan, butuh pemanasan. Dia bukan ibadah yang sekedar kita jalan rutinitas. Karena patokan mabrur itu bukan di sana. Kata Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal melebihi syurga. Jadi balasan seperti syurga. Dan haji mabrur, sebagaimana kata Al-Ibnu Katsir, patokannya bukan ketika di sana, tapi ketika pulang ke Indonesia. Ketika tertekan air, melihat bagaimana ada perubahan atau tidak. Atau semakin sering justru melakukan hal yang sama seperti sebelum haji. Nah, dilihat. Dan haji adalah tentang hati. Haji dimulai dari hati. Dilihat. Banyak orang tidak menyangka bahwa penting dia untuk menjaga hatinya niat. Haji karena panggilan Allah, bukan sekedar pengen dapat disebut muhajir atau haji. Bukan karena keinginan untuk tidak dicemoohi oleh tetangga karena gaji haji ya kayak haji aja lah daripada dicemoohi. Bukan juga karena pengen nyalek atau pengen nyapres akhir haji atau hal lain yang terjadi. Tapi haji karena ingin dihapuskan dosa-dosa ini musuh ke dalam syurga. Karena posisi di mana seseorang hamba ketika berada di sana, maka pada akhir itu sudah Allah melihatkan. Banyak orang, kenapa nggak haji Pak Bu? Saya takut diadab di sana, saya takut dibuat dari sebelah Ka'bah. Banyak yang begitu, banyak. Lalu kenapa nih? Tapi merasa masih banyak dosa, malu ke sana, malu ke Allah, malu. Padahal kita kesana itu dia ngapain? Hapus dosa. Kita kesana itu bukan dalam keadaan suci, enggak. Kalau semua suci sebelum, nggak usah ada. Tapi kita semua penuh dengan dosa, makanya perlu kesana untuk menghapuskan dosa. Jadi salah kalau nggak haji gara-gara masih banyak dosa. Justru haji supaya dosanya dihapus. Ketika banyak pemahaman masyarakat gak mau haji karena takut buat sial, karena banyak cerita-cerita sih nggak ngerti nggak sana tewa itu dari mana. Ada orang katanya nggak bisa naik Ka'bah, tiba-tiba pas di sana katanya naik putih semua naik Ka'bah. Ada yang semuanya hilang berkali-kali, itu mah kadang-kadang kita naik sendalnya. Kemudian dibuat macam-macam lah, dibuat hilang dan sebagainya. Ini dianggapnya itu adalah Allah buat siapa. Yang namanya tanggung tadi, tampung.
Kita kalau punya tamu diapain? Dijamin, kemudian dimuliakan. Namanya ikramutul. Mustahil Allah hinakan tamunya, mustahil. Kita ini diundang oleh Allah, menjadi tamu Allah, maka mustahil Allah hinakan kita. Mustahil. Gak mungkin Allah hinakan kita. Sehingga nggak ada ceritanya kalau kita melakukan demikian itu gara-gara Allah buat sial. Maka yang mengatakan kita tamu Allah ketika datang ke sana adalah Rasulullah sendiri. Kata Rasulullah, al-hujjaj wal-ummar wal-waq, para haji, para mu'tamir, yaitu orang-orang yang umrah, mereka adalah tamu-tamu wafdullah. Ya'arun ta'ajabu, mereka diminta waktu datang, mereka datang. Wasa'alu fa'atahu, mereka minta dan Allah berikan kepada mereka. Jadi haji itu pada dasarnya dia amalan seluruh Nabi, amalan seluruh. Jadi Nabi semuanya itu pernah haji. Pernah haji. Nabi illa wajib. Tidaklah setiap Nabi kecuali pasti pernah haji. Ini amalan ini para Nabi. Jadi istilah para ulama, ada yang mengatakan Nabi Hud tidak haji, ada yang mengatakan Nabi Saleh tidak haji karena terlalu sibuk memikirkan umatnya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi secara umum pendapat yang lumrah adalah semua Nabi haji. Dan ketika Nabi Ibrahim diperintah untuk menyerukan umat-umat yang hidup di zaman setelahnya, ketika sudah selesai membangunkan fondasi Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyerukan kepada seluruh manusia untuk haji. Jadi Ka'bah itu sudah ada dari kapan itu? Dari zamannya Nabi Adam. Jadi Ka'bah sudah ada. Cuma bentuknya belum kayak sekarang. Bentuknya tumpukan batu. Ka'bah tidak ada gitu. Ada yang mengatakan mendapat bahwa yang pertama kali membuat itu adalah mereka. Ada pendapat yang mengatakan membuatnya adalah Adam. Ada pendapat yang membuat itu adalah anaknya Nabi Adam, Rishi. Ini tiga pendapat yang masyhur. Tapi jelas ini benar. Dan ini mana dalilnya pada saat Hajar dan Ismail ketika ditikul oleh Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi zi baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anak dan istriku di lembah yang tak berpenghuni di dekat rumahmu. Jadi bahwa rumah Allah sudah ada. Dan pada saat Nabi Ibrahim datang ke sana, Ismail sudah besar. Nah, Ka'bah itu sudah hancur bangunannya. Gara-gara sering banjir dari lembah. Makanya kalau anda ke Mekah, itu secara letak geografis bangunan-bangunan itu nggak rata. Ada yang bangunannya hasil dari pahatan gunung itu dipahat sana. Jadi kan bangunan. Nah, sekarang aja udah perluasan perbaikan musim banjir tadi. Masih sih. Apalagi kalau dulu drainasenya itu lebih lagi. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim dan Ismail bangun dan Ka'bah wa idhir Ibrahim wa qawaid min al-baiti wa istaqim maka kala Ismail dan Ibrahim bangun fondasi Ka'bah. Jadi mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima kasih. Selesai. Akhirnya Nabi Ibrahim dikatakan disuruh menaik di atas bukit Jabal Abi Qubais atau bukit Safa, teriak Inna Allah qad farada 'alaikum al-hajj. Saya mengatakan Allah telah mewajibkan haji, maka hajilah. Kata Nabi Ibrahim, kaifa yablughu sawti wa sawti la yanfudhu. Bagaimana pesanku ini bisa sampai? Saya akan sampai ke seluruh manusia yang hidup di dunia, sedangkan suaraku tidak mampu menembus mereka. Kata Allah SWT, nah, di wakil itu kata, kamu hanya meniru, nanti kami. Akhirnya Nabi Ibrahim teriak. Dan pada saat itu dilihatkan dalam banyak ahli tafsir mengatakan suara Nabi Ibrahim didengar oleh semua penghuni hingga bayi yang baru dalam kandungan perut ibunya mendengarkan suara Nabi Ibrahim. Dan semua orang yang berada pada saat itu mendengarkan panggilan tersebut ketika dirinya dicatat menjadi hamba Allah, maka dia pernah mendengar suara Nabi Ibrahim meskipun dia tidak sadar bahwa dia pernah. Jadi orang yang dipanggil itu pada akhirnya pernah mendengar suara Nabi Ibrahim, bakal Nabi Ibrahim teriak dari dia lagi Qubais. Ini perintah yang luar biasa. Makanya pada saat itu
Dan beliau mengatakan agar semua orang rindu kepada Ka'bah. Yang membuat kita bisa rindu kepada Ka'bah adalah doanya bagi kita. Kata Nabi Ibrahim, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, berikanlah hati-hati kami cenderung kepada rumah. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya rindu Baitullah, rindu pengen lagi. Bahkan orang yang nggak pernah ke sana saja bisa rindu. Bahkan orang yang sudah sering ke sana, begitu ke sana lagi pasti meneteskan air mata ketika berjumpa dengan Ka'bah. Karena mereka merindukan hasil dari amal. Dan ketika seorang sudah berada di sana, kalimat syukur, kalimat tahmid yang diucapkan. Belum lama tahun 2022 itu di Indonesia ketika ada yang pergi di sana, begitu ini di Madinah, ini lagi sujud syukur, pertama luar biasa. Saya ketika baca beritanya nangis, baca beritanya doang, karena memang prestisius. Maka setiap di antara kita harus mempersiapkan di bulan Syawal ini, setidaknya kalau kita punya uang kita sudah daftar, kalau belum bisa daftar plus atau produk daftar yang reguler, sudah punya uang lagi, kita daftar lagi untuk yang plus, kita mempercepat. Karena Rasulullah tadi dulu kita mempercepat. Kalau punya uang lagi, move ke produk. Kemudian kita banyak-banyak bercoba banyak minta kepada Allah agar Allah kita ke rumah yang Dan di bulan Syawal ini lagi-lagi sekalian, akhir bulan Syawal kita juga mengajak orang-orang untuk bisa berhaji ke umrah setidaknya setelah haji umrah. Juga pada dasarnya kita tidak masalah menjual aset-aset kita yang memang perlukan untuk haji. Tidak masalah. Belum lama saya lihat ada berita, Instastory saya lihat. Teman, kawannya ini dia jual rumah 6M. Itu buat haji. Saya nggak tahu untuk namanya itu dia akan hajikan siapa saja. Karena satu orang sekiranya haji pahalanya sekitar 500 juta. Sekitar 3. Kalau VIP bisa 350. Dan bisa pada rezeki semua. Ustaz mahal Ustaz, haji polda mahal Ustaz. Haji plus mahal, haji mahal Ustaz. Murah. Kalau kita anggap paham, berarti memang keimanan kita belum kuat. Mengapa kita katakan mahal padahal diganti? Ini ada misalnya ada seorang, kemudian dia misalnya orang paling kaya di Surabaya, let's say Surabaya. Kemudian dia mengatakan, siapa yang datang ke rumah saya ganti ongkosnya, saya berikan dia harta semuanya, saya gantikan rumahnya, saya gantikan mobilnya, saya gantikan semua yang dia bawa, plus yang diinginkan saya kasih. Kalau kita masih cuma beberapa ratus juta saja, digantinya dengan miliaran rupiah bahkan triliunan, kita anggap itu murah berarti. Dan pada akhirnya harta kita murah sekali untuk diampuni dosa, murah sekali untuk surga, murah sekali untuk doa-doa yang dijawab semuanya. Betapa banyak kita pengen, kita doain anak kita yang tak kunjung soleh, kita doain suami kita yang supaya dia istiqomah, kita doain orang tua kita supaya bertindak. Doa terbaik di muka bumi, doa di Arafah di Indonesia. Doa terbaik di muka bumi di depan Ka'bah. Doa terbaik di muka bumi di tempat-tempat yang Allah meridhoi. Seperti ya Allah, seperti ketika saya Safa dan Marwah, ketika antar jamaah, semua itu doa terbaik. Tidak ada lagi. Apa doa terbaik yang jatuh ke seorang hamba melebihi tempat-tempat di sana? Memang pada dasarnya kita berdoa di dimanapun, kapanpun, tidak terbatas, jangan hanya di sana saja. Tapi alangkah indahnya ketika orang bisa berdoa di tempat yang Allah berikan pahala lebih banyak di sana. Maka berdoalah terus-terusan, jangan pernah putus dalam berdoa. Semoga sedikit ini bisa berdoa. Silakan apabila ada yang bertanya mengenai materi kita pada pagi hari ini.
Maka dalil yang menyatakan bahwa membaca surat Al-Waqi'ah setiap Kamis subuh atau maghrib bisa memperlancar rezeki. Saya tidak pernah mendapatkan. Saya tidak pernah mendapatkan. Yang betul setiap malam Jumat, hari Jumat, surat Al-Kahfi. Atau sebelum tidur surat Al-Baqarah. Itu betul ada hadis. Betul ada. Tapi Al-Waqi'ah setiap Kamis pagi tidak ada. Tidak ditemukan oleh saya dan Allah. Apakah boleh kita membayarkan kurban untuk saudara yang lagi sakit? Boleh. Kurban itu boleh. Bahasa kita ditraktir mungkin. Traktir kurban. Sini saya kurbanin. Nah, boleh. Selama syaratnya adalah diketahui oleh orang yang ingin dibayar tersebut. Jadi kalau orangnya tidak tahu maka tidak sah. Jadi syaratnya harus diketahui. Kamu saya kurbanin ya tahun ini. Nah, boleh. Seperti itu. Yang tahu. Makanya para ulama berselisih. Seperti Mazhab Syafi'i mengatakan, Mazhab Syafi'i bahwa memberikan kurban kepada mayit yang sudah meninggal dan mayit tersebut tidak pernah berwasiat, untuk minta dikurbankan, maka itu tidak sampai kurban. Itu Mazhab Syafi'i. Makanya kalau misalkan kita kurban sama orang tua yang sudah meninggal, orang tuanya harus wasiat dulu sebelumnya. Ada wasiat, tidak ada wasiat baru kita kurban. Kalau nggak ada wasiat bisa nggak sampai. Karena syarat dikurbankan adalah mendapatkan izin. Sedangkan orang yang sudah meninggal tidak dapat diketahui izinnya. Ustaz, bukankah Rasulullah hanya berhaji satu kali? Lantas bagaimana orang yang lain haji berkali-kali? Betul. Rasulullah SAW haji sekali, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi para sahabat mereka mengulang-ulang haji. Abu Bakar itu haji tahun ke-9 Hijriah dan mengulang haji kembali lagi tanggal 10 Hijriah. Dan ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengingkari Abu Bakar. Dan para sahabat yang haji berkali-kali tidak diingkari Rasulullah SAW. Tidak. Dan lagi ada lafaz Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Hadis Nabi SAW mengatakan ikutilah haji dengan umrah. Berarti Rasulullah menjadi kita untuk mengulang haji. Jadi dari sini dipahami bahwa haji itu disunahkan berulang-ulang. Dan Rasulullah SAW ketika haji ini sekali, beliau itu bukan membatasi haji sekali, tapi memang karena umur beliau yang sudah Allah cukupkan di tahun tersebut. Sehingga ketika beliau mengatakan ta'ajjalu lil hajj, dan ketika khutbah wada pada saat dihadiri oleh ratusan ribu orang yang masuk Islam saat itu, Hajjatul Wada, yang beliau mengatakan fa'inni la alqakum ba'da hajjati hadhi, boleh jadi aku tidak haji tahun depan, yang menunjukkan bahwa beliau ingin haji tahun depan, tapi beliau enggak yakin bisa haji tahun depan atau tidak. Ini mengatakan la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhi. Mohon tips agar manasik haji bisa sesuai dengan sunnah dengan haji reguler pemerintah. Saran saya tonton video manasik para ustaz sunnah kita. Ya, ini kita tonton di YouTube, betul. Ustaz berangkat misalnya itu sudah sering sampaikan manasik. Atau kita download aplikasi namanya Bekal Haji. Namanya Bekal Haji. Ada itu punya beliau. Atau Bekal Islam. Bekal Islam. Jadi di sana ada masuk ke rukun Islam, kemudian Bekal Haji. Nah, di sini ada. Baca saja. Karena memang biasanya kalau manasik sama tentu yang isi random biasanya. Apapun di luar tema, bagaimanakah cara berwudu untuk orang sakit yang sudah di rumah sakit dan tubuhnya sudah dipakaikan alat-alat tertentu sehingga tidak bisa lagi berat. Tapi orang itu sadar Ustaz, diwudukan. Sekiranya tidak mampu diwudukan, yakni adalah tidak wudhu secara sempurna atau tidak bisa kena air sama sekali, baru tayamum. Baru bisa tayamum juga misalnya, maka dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum karena tidak mampu wudhu, tidak mampu tayamum. Nanti setelah sembuh diulang sholatnya karena sholat yang tidak sempurna. Dan cara
diwudukannya harus sadar dia bahwa dia sedang diwudukan. Kalau lagi tidur kita wuduin, dan disuruh dia dalam hati ketika diusapkan kemana? Ke wajah. Karena niat wudu itu di mana? Di wajah, bukan di mulut. Umur itu belum niat. Karena rukun wudu adalah di wajah dulu pertama. Wajah, tangan, rambut, kaki, 4 rukun. Ya. Dan banyak sekali ini penting kalau bagi siapa saja yang kerja di rumah sakit ya, jadi tenaga kesehatan. Orang-orang sakit tapi tidak sholat sama sekali. Padahal kewajiban sholat itu baru berhenti kalau kita meninggal. Lagi koma aja punya kewajiban sholat. Lagi koma, gimana caranya? Yang lagi sadar ngingetin. Ya aja sholat ya. Itu dibuktinya. Nanti dia sholat dengan hatinya kalau udah nggak bisa lagi merokok. Baru ketika sudah sadar, sudah sehat, sampaikan bahwa kamu tidak sholat di hari ini. Dia wajib kodok sholat karena dia tidak pernah sholat. Oleh karenanya banyak kita tidak menyangka bahwa pertama kali amalan yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Atau kata Rasulullah Allah sebegitu abdul kiamat as-salat. Perkara pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Kemudian tentang berkenaan dengan darah, awal ma yuhasabu al-abdu yaumul qiyamati fid dima. Pertama yang dihisab di hari kiamat juga berkenaan dengan perkara darah, yakni perkara bunuh-bunuhan. Apa lagi? Ustaz, apakah daftar haji dan tabungan haji di Maqam Nasional dibolehkan? Jangan. Tapi di bank syariah. Bisa, saya nggak akan beli utara kayak tapi bank syariah terlama di Indonesia bisa. Bank syariah terlama yang dibangun di tahun 1992. Itu ada yang warna pakai umum banget. Nah itu bisa di situ. Atau bank syariah milik negara. Bolehkah wanita minum obat penunda haji ketika sedang haji umroh? Boleh, selama tidak membahayakan. Selama tidak membahayakan. Ini tidak menjadikan dia sakit. Syaratnya berarti apa? Konsultasi dokter. Dosisnya seperti apa? Obatnya apa? Tanya ke dokter objek. Tapi memang sebaiknya, kalau misalkan Anda bisa sabar menunggu, sebaiknya kalau sama saya ya tidak usah. Sebaiknya, meskipun nggak haram, karena yang memfatwakan boleh adalah Syekh Saleh Muhammad Al-Sayyid. Dia mengatakan boleh selama tidak membahayakan. Tapi umumnya yang saya dapat pengalaman, mereka saya pakai itu, yang pakai di kompok, subhanallah, siklusnya hancur. 28 hari keluar darah. Kasihan ini. Dan saya dapat juga jemaah-jemaah saya itu pakai obat itu dan itu 4 bulan nggak benar siklus. Makanya dia sabar sedih karena pada akhirnya yang bikin nggak boleh ketika umroh itu cuma apanya atau haji cuma apa? Tawaf doang. Saya aja boleh tawaf doang. Jadi setelah tawaf keluar darah masih boleh sa'i, karena sa'i itu bukan di masjid. Sa'i itu bukan bagian masjid. Dan kita nggak boleh dalam ayat di situ gitu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, lakukanlah hal yang lain illa an tatufi bil bait, kecuali tawaf di Ka'bah. Akhirnya Aisyah itu menunda tawafnya. Ketika darahnya baru beres, darahnya kering, darah suci, baru Aisyah mandi setelah itu tawaf di Ka'bah. Kemudian buat tawaf ifadah atau tawaf haji itu boleh ditunda, tidak masalah. Ya. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz, bolehkah mengadakan walimatus safar ketika ingin berangkat umroh atau haji? Apakah itu termasuk riya, Ustaz? Ya. Walimatus safar yang dilakukan oleh para sahabat, para salaf itu bukan sebelum berangkat. Banyak orang belum, tapi sesudah sampai di negeri.
Itu disyariatkan memang ada betul amalan sahabat, amalan sahih. Walimatul safar itu kemudian walimatul urus yang berbeda dengan haji itu pada dasarnya bukan hanya safar haji umroh saja, tapi safar dari tempat lain pun ada itu walimatul safar. Tanpa perlu dikatakan itu walimah, itu sering walimah itu apa? Mengundang makan. Walimah itu mengundang makan. Jadi kita nyiapin makanan, orang sudah datang sini makan. Kita nggak nyebut ini walimah, kita nggak ngundang juga pakai satu undangan ini walimah, ya. Undang makan aja itu lalu. Tapi itu setelah pulang sama, bukan setelah berangkat. Ada lagi Ustaz Afan izin bertanya, apakah benar ada kejadian-kejadian sesuai amalan kita selama hidupnya yang akan terjadi jika kita berangkat umroh atau haji? Misalkan ada seseorang yang sudah sampai di Mekah tapi tidak bisa melihat Ka'bah, apakah kejadian-kejadian itu benar ada terjadi? Tidak, tidak. Tidak. Ini hoax. Kalaupun terjadi, itu waswas syaitan. Karena pada akhirnya ketika di rumah Allah, kita sendiri sedang dimuliakan Allah menjadi tamu Allah. Atau misalnya Allah hinakan hamba-hambanya yang jadi tamu ini. Ya. Dan banyak orang akhirnya jadi berangkat gara-gara takut. Jadi mereka takut. Ini perlu waswas syaitan yang menyuruh kita buat berangkat. Makanya dihilangkan waswas demikian. Ya, tidak ada hal matinya. Dan saya rasa kita perlu meluruskan. Setiap kali ada orang demikian, kita luruskan. Karena kalau kita diamkan terus-menerus. Sampai anak cucu kita pun akan begitu kalau kita diamkan ceritain. Kan kita terus, jadi nenek moyang terus ceritain. Sampai ke kita. Ya, maka kita stop untuk diceritakan kembali. Allah. Lagi Ustaz, apakah seorang wanita yang umroh atau berhaji jika melakukan sholat sunnahnya di dalam hotel, apakah keutamaannya sama Ustaz? Betul, sama. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan afdhulu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang paling utama dilakukan seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Ini kira-kira ilal maktubah. Hadis Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi jelaskan dalam Syarh Sahih Muslim bahwa kecuali sholat sunnah yang ada di dalam syiar. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah Id. Sholat sunnah khusyuf. Jadi sholat sederhana. Sholat istisqa, minta hujan. Sholat tarawih itu disunahkan untuk keluar rumah, dari rumah. Ini khusus pada sholat sunnah yang ada syiarnya. Tapi sholat rawatib, sholat duha, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya. Ini sunnahnya di dalam rumah. Ketika seorang sholat sunnah di hotel ya, maka dia mendapatkan sholat di tanah haram. Karena termasuk masih tanah haram. Dan tanah haram, jadi para ulama khilaf ya, apakah yang dimaksud bahwa 100.000 lebih utama itu di Masjidil Haramnya atau di tanah haram. Tapi secara umum tanah haram memiliki keutamaan yang tidak sama dengan tanah halal. Dosa dilipat gandakan dan pahala juga dilipat gandakan. Tapi ketika seorang dia sholat di haram pun dia tetap saja mendapatkan keutamaan dan selamat tentunya terjadi daripada kita. Dan ini terjadi daripada kita karena sebuah wanita dipisahkan dan juga umumnya ketika seorang berangkat ke sana sama apapnya. Jadi aman daripada Allah. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya soal kurban. Jikalau ada suami istri dua-duanya bekerja, nah untuk berkorban itu jika suaminya sudah berkorban dengan penghasilannya sendiri, itu kan otomatis sekeluarga dapat ya pahalanya.
Tapi untuk si istri sendiri dia juga bekerja. Nah, jika masih adakah kewajiban dia untuk berkorban? Terus apakah harus atas nama dia pribadi atau harus nama suaminya? Terus yang kedua, untuk anak laki-laki, saya dengar jika dia ingin berkorban selama dia belum menikah, itu sebaiknya atas nama ayah. Baik ayahnya itu sudah meninggal ataupun masih ada, berkorban atas nama ayah. Tapi jika si anak laki-laki itu sudah menikah, sebaiknya dia berkorban atas nama dirinya sendiri. Betulkah seperti itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Kurban, hukum asalnya adalah sunnah kifayah. Jadi ada namanya sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang apabila dikerjakan oleh kepala keluarga, maka anggota keluarga yang menjadi tanggungan nafkah dia gugur kesunahannya. Contoh, Anda punya suami. Yang menanggung nafkah Anda adalah suami. Hatta istrinya lebih kaya dibandingkan suaminya, tetap saja nafkah kewajiban suami. Begitu pula, dalam hal ini ketika istrinya bekerja, tetap saja suami ketika berkurban, maka kesunahan bagi istri gugur. Karena dia kesunahan bagi kepala keluarga. Sehingga misalnya suami kurban 7 ekor kambing atau 10 ekor sapi kurban. Rasulullah itu kurbannya berapa? 100 ekor kambing. Beliau membeli 63 sendiri. Sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti bukan 27 berarti ya. 37 benar. Benar ya, 37. Nah, pada saat itu di sini ditunjukkan bahwa beliau tidak secara mengkhususkan ini untuk istri saya kambingnya, ini untuk anak saya, ini untuk cucu saya, enggak. Tapi atas nama beliau semuanya. Karena kesunahan bagi anak-anaknya gugur, ya. Tapi kalau seorang memang dia berkurban untuk namanya sendiri, sah sebagai sunnah ain namanya. Sunnah ain artinya pahalanya untuk diri dia sendiri, tapi dirinya tidak wajib untuk mengeluarkan kurban tersebut karena telah terwakilkan oleh suaminya. Dan kalau mau mendapatkan pahala, semisal misalnya, tidak masalah kita menghibahkan kurban untuk kepala keluarga lainnya. Misalnya kita punya adik atau kakak yang misalnya fakir miskin, misalnya, yang betulan dia kepala keluarganya nggak mampu kurban nih, kita bisa hibahkan kambing saya buat kurban kamu aja. Nah, dia bisa dapat pahala sedekah hibah plus kurban orang tersebut, gitu ya, karena dia membuat orang bisa kurban. Nah, itu bisa. Dan yang menjadi patokan juga di zaman sekarang ada fenomena patungan kurban. Jadi SD atau SMP atau SMA itu patungan tuh 25.000, 30.000 untuk apa? Kurban sekolah. Nah, ini kalau kurbannya atas nama sekolah nggak sah sebagai kurban, nggak sah. Karena kurban itu satu kambing satu orang, kan gitu. Jadi tetap saja harus tentukan tuh, ini kambingnya punya siapa. Kemudian sapinya punya siapa aja. Sapi kita 7 orang, punya siapa aja nih nama-namanya nih, gitu. Jadi nggak ada langsung kurban atas nama sekolah, nggak bisa. Kurban itu atas nama person, bukan lembaga. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan dia menyalurkan dana CSR-nya untuk tadi tuh, untuk kurban. Itu nggak sah sebagai kurban, sah sebagai sedekah aja biasa, gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya kalau mau memang makanannya ini dikasih hibah jadinya. Saya belum lama, sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, itu saya setahun lalu ya, 2023 berarti. Itu saya di Kalimantan. Saya itu jadi imam masjid. Isi kajian, khutbah Jumat sebagainya. Di perusahaan batubara tambang. Saat itu saya dikasih kambing sama perusahaan. Jadi ada beberapa ustadz dan marbot yang dikasih kambing. Dan itu untuk dikurban memang. Jadi hibah untuk kurban. Itu bagus tuh, seperti itu caranya. Kalau misalkan mau perusahaan punya kontribusi berupa CSR tadi. Dibanding diserahkan semuanya atas nama perusahaan. Lebih baik hibah langsung ke person. Tapi jadi kurban bagi mereka. Gitu ya. Itu lebih utama. Kita dapat pahala tadi menyalurkan hibah. Plus kita dapat pahala karena mewasilahkan orang bisa kurban. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi, silakan. Yang kedua, anak laki-laki ya. Oh iya.
Mengenai anak laki-laki yang katanya harus pakai nama orang tuanya, saya belum pernah menemukan dalil mengenai ini. Tapi yang jelas tadi, kurban itu adalah sunnah kifayah bagi orang yang punya tanggungan nafkah. Bagi orang yang punya tanggungan nafkah. Berarti laki-laki bagi laki-laki yang mampu. Sehingga kalau bagi perempuan yang kaya, laki-laki yang nggak mampu nih, nah dia bisa menghibahkan kambing atau sapinya untuk diberikan kepada suaminya yang tidak mampu. Nanti suaminya mengkurbankan atas nama keluarga. Seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya harus atas nama orang tua dulu. Ya. Jadi dia bisa atas nama dirinya dan juga orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Siapa saja yang menjadi tanggungan nafkahnya? Tadi tanggungan nafkah istri, anak, orang tua yang fakir miskin. Kalau dia punya anak angkat berarti kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Itulah yang gugur kesunahannya untuk berkurban. Adakah amalan-amalan yang bisa menggantikan pahala ibadah haji jika tidak punya kemampuan untuk berhaji? Banyak. Sebagai contoh, kita sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk itu pahalanya pahala haji dan umrah. Kata Rasulullah SAW, man sholal ghada fi jama'ah thumma qala yadhkurullahi hatta tatlu'a syams fasalla fihi salatan kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia menunggu waktu terbitnya syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Sisi lain juga seperti orang yang pergi ke Masjid Nabawi. Siapa yang pergi ke masjidku tidak menginginkan kecuali belajar atau mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Itu juga salah satu antaranya. Sehingga bisa kita mendapatkan pahala haji pada dasarnya ketika kita tidak punya kesempatan dan kemampuan yang sama, tapi tetap saja terus berdoa supaya Allah hajikan kita semua. Allahu a'lam. Silakan, ada lagi? Waktu sudah? Nggak ada lagi? Sudah ya? Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita dengan kafaratul majlis. Wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.